Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka Rasulullah mengatakan, fa ayyukum amannas. Barang siapa yang menjadi imam terhadap manusia, fal yujis. Nyo fal yujis ini, nyo kabengeh ba. Ini alif lam, ini lam apa namanya? Ini lam, ini fa jawab syarat. Lam ini lam amar ba. Ini namanya lam amar yang masuk ke dalam kata kerja mudhari namanya ba. Fal yujis. Hanji panjang-panjang, beringkas kata Rasulullah SAW. Ini kalimat ini umum. Salat apa saja Pak? Kalimat ini umum. Ya nembak. Kalau mendengar sahabat Rasulullah mengatakan ini, walaupun sahabat melapor kejadiannya waktu subuh. Ada apa ya Rasulullah? Pupakan ya Rasulullah. Fa inna min waraihi al-kabir. Nanandu purat. Ini ke drona urung Tuhan Pak. Hae gebedah trep-trep. Gebedah 5 menit kamu tak aki Pak. Ente waktu han sanggup temayang tak pegah ada. Benci tak nak dengar orang but lego. Kan benci han sanggup dadang gimana cara ni Pak? Maka Rasulullah mengatakan fa inna min waraihi al-kabir. Na urung Tuhan likut. Kan sama lagi ada mendu. Kalau sama tak ada masalah. Kalau kita menjanji Pak. Nyo dah baca 7 huruf nyo apa? Get bagi makmum. Ya ada temayang kan? Ini kita salat berjamaah na depu na urung Tuhan kata Rasulullah. Wasahir na nemit ni Pak, na nemit. Wadzal hajah, dan ada orang yang ada hajat. Hajat bagaimana? Kang menjanji dengan orang lain. Habis sembahyang subuh nepreh dah apa? Atau nak saja hal penting Pak. Karena trek baca kapal trek dah lagu yan Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita jangan menyamakan nanti dengan apa namanya dapat hamangan draw. Nyan mentang hae semayang Pak. Nyo kedro dadang Pak, dadang. Tapi orang lain kan enggak sanggup. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Saya diceritakan oleh teman saya yang di Mesir Pak. Ya. Kata beliau begini, ideh nama masjid-masjid di Padumbo Masjid. Nyawat Ramadan, ada satu masjid 7 baca Pak. Satu masjid 7 tarawih. Terserah mau ikut terserah. Cuma kan diumumkan nyo si malam tak baju, ikut. Nyo hana ikut baik. Hana pak sama. Jadi jangan terjebak nanti. Nak tabah masjid 5 juh. 3 temayang 5 juh tarawih Pak. Katanya bantah dengar 5 juh mentang, anda mahan. Rupanya kata ini teman saya ini, di masjid yang satu malam 5 juz itu ramai urun Tuhan Pak. Urun Tuhan ramai. Jadi umum kira-kira 60, 70, 80 yang di malam 5 juh. Akhirnya Pak teman saya mencoba datang ke situ Pak. Dah coba ilajak, pakar ramai dah urun Tuhan nak. Kali 5 juh urun Tuhan lah. Ya nampak. Mengejar ada genang, geujur semayang Pak. Sang tak coba sang 3 malamnya. Mengecoba ada genang. Rakaat pun rakaat kedua, mah habis-habis sang. Sang kuat lon sang Pak. Pemuda ini kata pemuda ini Pak. Kemudian setelah itu di samping beliau ada orang tua. Umur 70. Katanya, Pak Syekh, drone pekan nikotnya oleh. Lon hek tak kalau temayangnya. Saya sudah salat, saya capek sekali. Saya jangan kali maju setuju payah lom fikir-fikir. Nya orang asli Mesir ini nama. Apa jawab leganya? Lon semayang 5 juh titik malam katrep kalau semayang. Katrep dah kalau semayang. Saya selalu salat di masjid ini. Tahu kenapa saya tidak capek? Yang kata ini yang 5 tadi, yang 5 juz malam tadi. Karena saya salat dengan hati saya. Kalau kamu salat dengan tubuhmu, maka kalau kamu salat dengan tubuhmu, maka jangan kali maju siju hai na semayang Pak. Tedang semayang Allah. Head lego Pak. Bukan dengan tubuh dah semayang Pak. Bukan dengan hati. Makanya orang yang nonton konser itu, nonton konser di Penanji Stadion Harapan Bangsa, nyi nonton konser dengan hati Pak, bukan dengan tubuh, dengan hati. Maka ji idong na 5 jum. Waktu semayang idong Pak. Idong Pak. Maka ji dia nontonnya dengan hati Pak, dengan hati yang tulus sekali Pak. Semayang lehu lewat, asar lewat, yang tulus hati Pak, demi konser. Maghrib lewat, isya lewat. Nyan konser gedang lah ini ke panggung Pak. Habis gedang yang nyamuk lah Pak. Hana pupu anyan.
Maknanya apa? Dia nonton konser dengan hatinya. Tapi ketika salat dengan tubuh, baru baca Fatihah. Trip hal lagi. Kipan trip Fatihah kalau habis lah. Ya ni bah. Jadi artinya apa? Menyo katanya golom truk level-levelnya bah. Ya golom truk lah mati jipu ngehati hanya nak truk lah bah. Jadi katanya mentang level tubuh. Bantruk kena dalam masjid Allahu Akbarnya mentang level tinggal selap iluan bah. Selap lu mutukar beno. Sang na samai sampai selap lu tak. Nyolon tepi kamu tukar kepala ya. Berbagah macam tu sembahyang. Assalamualaikum trade tak ke sembahyang ya. Kalian selap mentang apa? Yang kalau level katanya ulam lagi tengku bunuh apa? Yang tengku Mesir bunuh apa? Hana level katanya. Tapi walaupun hana level lagi katanya. Jadi paling enggak kita tak gabung dua-dua apa? Hati dengan tubuh. Ya nampak. Hati dengan tubuh. Baik tak katanya panjang tak. Baik panuk tak nampak. Baik panuk tak. Ya nampak. Allahu Akbar. Waladhdallin amin. Yasin. Allahu Akbar. Ya kapan nak dah tesu ilu-ilu kau ba ijaya krong tesu ni ba ya alif lam mim Allahu akbar ni ba inna atainakal kautsar yang juga bagi pedemboh ni ba inna atainakal kautsar jil heboh nya ba Allahu akbar fasalli li rabbika wanhar Allahu akbar inna syani'aka wal abtar Allahu akbar jil rakaat ni ba tabu surat jil baik lagi nyanyi. Makanya kita ini salatnya dengan apa? Dengan tubuh dan dengan jiwa nya ni ba. Menyongan jiwa mentang hang sanggup ni apa? Menyongan tubuh mentang lebih-lebih lah bantat tamau katutah ni. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh ini muttafaqun alaihi. Maknanya apa? Bisa kita lihat di dalam hadis Muslim, kumpulan hadis-hadis Muslim. Bisa kita lihat dalam kumpulan hadis Imam Al-Bukhari. Ingin melihat penjelasan secara rinci lagi, nyan kalian bak Fathul Bari bak. Fathul Bari bak lun dalam bahasa Arab. Barasa lo yang minta bahasa Indonesia rupaji naik murah rupaji. Fathul Bari ni bak. Fathul Bari syarah daripada hadis Imam Al-Bukhari. Bahasa Indonesia je kau bino terbaik lah bahasa Indonesia je pak. Terbaik lah. Harganya pun murah pak. Ada loncek umar 800 ribu kau. Ya pak. Sedangkan talonnya juta belum pak. Jutaan ya pak. Yang Fathul Bari tadi pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka barang siapa nanti ada yang mau ulun mohon syarahnya nyo hanai syarah ino dalam bahasa Indonesia. Anu belo ju Fathul Bari nya. Anu belo online harganya 800 ribu pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut lagi. Ya ini kapan Rasulullah bengeh, nyo pajam bengeh. Kalau tadi apa kita kan 3 hadis, Pak. Hadis yang pertama kapan Rasulullah menyuruh kita untuk sabar. Dah sabar. Yang kedua hanapak sabarnya huru bengeh, Pak. Maka imam ketena oleh Rasulullah. Ya nampak. Kalau kamu jadi imam kata Rasulullah, jangan kamu panjangkan. Hendaklah faliujis. Ya nampak. Jino bin Najid. Yang ketiga ini membuat Rasulullah bengeh. Marah juga. Hokanya. Wa anha anna Quraisy. Ada suku Quraisy. Rasulullah berasal dari suku Quraisy juga. Suku Quraisy itu keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi makanya di dalam Al-Quran ada 2 kelompok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama keturunan Nabi Ishak, yaitu Bani Israel. Wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Kalian Bani Israel luar biasa kalian. Bahkan kalian itu nabi banyak dari Bani Israel. Bahkan kalian cerdas-cerdas sekali kata Allah. Kalian cerdas-cerdas. Nabi banyak dari kalian Bani Israel, sehingga keturunan itu ialah Yahudi, Yahudi. Terakhirnya Allah mengatakan karena kalian sudah merubah-rubah Taurat, lu ka bengeh kawan. Ya nembak. Kemudian yang kedua, Allah memuji keturunan Quraisy. Keturunan siapa itu? Nabi Ismail alaihissalam. Dua-dua anak Nabi Ibrahim. Dua-dua Nabi Ibrahim. Maka jika katanya waktu sembahyang dapat ya Allah, ne berkahi, ne jo berkah ke Nabi Muhammad, lagi ne jo berkah ke Nabi Ibrahim. Bahkan berkah anak keberkahan anak keturunan ni mendum, ya mbak. Keturunan mendum. Bi nanti ne jo ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad sebagaimana engkau berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunan-keturunannya. Keturunan Nabi Ismail alaihissalam itu yang paling ditakuti adalah yang paling mulia itu kaum Quraisy. Makanya bahasa Arab itu dekat sekali dengan bahasa Quraisy. Makanya Nabi Muhammad ketika turun Al-Qur'anul Karim hana asing sama beliau bahasanya. Kenapa? Karena beliau sudah ngomong setiap hari dengan bahasa Quraisy. Ya ini Mbak. Ini Quraisy ini kaum terpandang. Makanya kenapa yang pegang urusan air di Mekah itu, kunci Ka'bah
Itu kan orang Quraisy. Walaupun sebelumnya bukan orang Quraisy, karu. Waktu di mak orang Quraisy anak karu le, Pak. Abdul Muttalib dan dari Quraisy. Abu Talib orang Quraisy. Makanya mereka nak bisa macam-macam ke Nabi Muhammad karena ada Abdul Muttalib, ada Abu Talib. Walaupun pamannya sendiri melawan beliau, Pak. Ya, Abu Lahab, yang paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya ada orang Quraisy mendatangi Rasulullah. Apa kata orang Quraisy? Ahammahum sya'nal mar'ah Makhzumiyah. Ada seorang wanita dari kelompok Makhzum. Dia itu orang gasin, orang miskin, orang tertindas. Pada suatu hari wanita ini mencuri, Pak. Ya, itu mencuri, Pak. Wanita ini mencuri. Allati sarakat, yang mencuri. Faqalu, mereka mengatakan apa? Kaidro, wanita ini sudah ditangkap. Man yukallimu fiha Rasulullah. Siapa mau lapor ke Rasulullah? Kalau wanita ini sudah mencuri. Nyo wanita gasin, Pak. Dia orang miskin, itu mencuri, Pak, dari kelompok Makhzum. Faqalu, kemudian orang-orang Quraisy itu mengatakan, may yajtari alaihi illa Usamah. Tidak ada yang berani melapor ini kecuali Usamah. Usamah mentang tayu. Nyan, Pak, Usamah tayu. Jadi Usamah kita suruh untuk melapor ke Rasulullah kalau ada wanita Makhzum yang sudah mencuri. Wanita miskin tadi, Pak. Siapa itu Usamah bin Zaid? Hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat yang dicintai oleh Rasulullah, yaitu Usamah bin Zaid. Fakallamahu Usamah menceritakan kejadian pencurian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ada seorang wanita Makhzum, dia mencuri ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Rasulullah? Nyo golong bengeh Rasulullah, Pak. Nyo golong bengeh. Nanti akan kita lihat kesah Rasulullah bengeh sebenarnya. Menyo katanya tapi ke nyo bengeh ke pencuri, Pak. Tapi tidak. Bengeh ke orang melapor bengeh, Pak. Seorang sahabat yang dicintai oleh Rasulullah, Usamah bin Zaid, melapor ke Rasulullah ada pencuri yang itena Rasulullah, Usamah itena. Kan pencuri itena. Usamah itena. Nya nambai itena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Nyo golong bengeh lah, Pak. Atasfa fi haddin min hududillahi ta'ala. Apakah kamu tidak mau memaafkan dia? Tidak mau memaafkan dia? Dia sudah mencuri punya kalian dan kalian maafkan? Pahai ini pemaaf? Hanya baru bengih Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Summa qama. Kemudian Rasulullah bangkit dan menceramahi teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Innama ahlaka min qablikum. Tahu enggak kalian suku Quraisy? Nyanyi kabengeh Rasulullah, Pak. Yang membuat orang-orang terdahulu itu annahum kanu idza saraka fihim asyarif tarakuhu. Orang-orang dulu kalau ada orang mulia yang itu mecu atau gop korupsi atau gop idzalimi gop, kalian membiarkan mereka begitu saja. Itu mecu atau gop, biarkan begitu saja, Pak. Yang kabengeh Rasulullah. Kalian ketika orang mulia yang mencuri, kalian biarkan begitu saja. Wa idza saraka fihim ad-dha'if, kalau orang miskin yang mencuri, orang lemah mencuri, aqamu alaihi al-haddu, kalian hukum dia. Oh namanya uta'awadran, kata Rasulullah. Bagaimana kalian ini, kata Rasulullah? Yang bengeh Pak Rasulullah. Bengehkan ke pencuri, tapi bengeh ke orang lapor, ya, Pak. Makanya ada seorang pencuri yang ditangkap, ini selain ini, Pak. Ada seorang laki-laki yang ditangkap oleh orang Arab itu mencuri dan dihadapkan ke depan Rasulullah. Ya Rasulullah, koh jarau. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Kamu kenapa mencuri? Ya Rasulullah, lu lunti mencu kana lunti dah ya Rasulullah. Nya nampak. Akhirnya Rasulullah bengeh kurang. Pekan hana nejo nya zakir, pekan hana ne permen tetangga awak dron gasin hana pajo tepu, nampak. Jadi artinya apa? Kita ketika ada orang mencuri, lihat dulu, Pak. Kalian nilai. Ya nampak. Jadi jangan sembarangan ini kemudian potong tangan. Pemuda ini dibebaskan oleh Rasulullah dan tidak dipotong tangan. Maka kalau kita melihat ada salah satu tafsir yang dikarang oleh ulama Aceh Utara, Hasbi As-Siddiqi. Beliau sudah terkenal sampai ke luar negeri. Itu tafsir beliau ada di Leiden, di Belanda. Nyana di Leiden. Kenapa? Karena beliau itu membawa pembaharuan tafsir. Pembaharuan tafsir, beliau melakukan pendekatan melalui pendekatan fikih. Nyana, jadi tafsir melalui pendekatan fikih. Mana contohnya? Ketika beliau menafsirkan ayat as-sariqatu
as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan hendaklah engkau potong tangan keduanya. Apa kata Profesor Hasbi As-Siddiqi? Kata beliau, yang dipotong tangan itu adalah pencuri yang dia memang profesi dia sebagai pencuri, ya, profesi sebagai pencuri. Kalau dia profesi tidak mencuri, maka tidak boleh potong tangan. Jadi makaji dia mencuri mungkin gara-gara lapar, bukan profesi dia mencuri. Tapi memang profesi itu mencuri. Gedenya kata larang itu mencumba lain lah, tak larang itu mencumba lain. Nya harus kau jaro, mbak. Pegadah perkata mencuri, ya, mbak. Jadi makanya harus kita lihat dulu di mana dia mencuri. Apakah mencuri emas kita disimpan di dalam lemari kemudian dia bongkar? Nya harus kau jaro sih. Kenapa? Dia mengambil sesuatu, kalau dalam kajian fikih itu muhtaris, Pak, di dalam tempat yang tersembunyi. Tapi menyota cok meh dia ikur rumah tadi, ikur rumah tadi. Kemudian tiba-tiba apa? Kagadah meh katanya. Pati kagadah meh dah lapor bab polisi. Nyoma tabah hakim dah lapor dah. Nyoma lu kagadah Pak, yang temecu tetangga lu nak kalau nak CCTV dia, Pak. Nah aja kau nyaroi, Pak. Kenapa kita meletakkan emas itu bukan pada tempatnya? Nya menyo di Arab, ya. Jadi dengan lo di Arabnya rumah haji dibobol maling, Pak. Rumahnya dibobol maling. Akhirnya dibuat laporan ke polisi. Lu pengahilun lapor polisi bentang gede. Padu enggak ada peng. Na peng ada peng dolar Singapura ada peng poji le peng ada peng ringgit ada sih. Sampai ke polisi tanya ngeli polisi. Di mana saudara letakkan duit saudara? Oh lempudu ada kaso. Ada kaso lempudu natah ini ada kaso. Oh nya ada kaso ya awal juga deh. Kan pada tempatnya lempudu. Pengnya kayak ada kaso ya, Pak. Kayak ada kaso. Yang salah ada orang pencuri yang salah. Kayak wah deh. Lun tanya, "Apakah nak jadi lapor?" Loloi tenai. Kau pencuri denai, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi tanya bagi bapak pada, ne pasolan lemari ne kunci, menyogada kamu minta pencuri. Tapi menyo ne pudu ada kaso, ne minta gerau dia. Nyan minta gerau. Kai tenak loloi tenak. Akhirnya apa? Dia tarik kembali laporan itu. Dia sudah tahu yang mengambil tetangganya, Pak. Itu pun, Pak. Walaupun ada CCTV, ya, Pak. Buktinya apa? Setelah kejadian itu tetangga juga plung, ya, Pak. Tetapi polisi tetap juga tidak mau. Kamu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Cipu dua dalamnya. Pasti kamu minta orangnya, Pak. Karena meletakkan bukan pada tempatnya, maka dia tidak salah. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Aqamu alaihil had. Kalian ketika orang yang orang gasin, orang lemah yang membuat sesuatu, kalian ambil hukum pada dia. Ini cuma nak, Pak, cuma nak. Habis tapoh jujeralih, Pak. Itu peng rakyat, Pak. Apa itu peng rakyat gagasi rakyat, Pak? Alabah gede kita mau menyerah benda. Baik dah cukai-cukai, Pak, baik cukai-cukai. Ana buku, Pak. Maka Rasulullah mengatakan yang membuat orang terdahulu hancur gara-gara ini, Pak. Gara-garanya, Pak. Yang membuat hancur. Maka inilah kalimat Rasulullah mengatakan innama ahlaka. Innama itu dalam kajian ilmu balaghah, ini namanya kasar. Kasar itu apa? Rasulullah memberikan batasan. Kamu tahu enggak kenapa orang dulu hancur? Orang dulu dilaknat oleh Allah? Karena pemimpinnya itu ketika orang baik-baik, orang miskin yang mencuri atau berbuat kejahatan dihukum. Waktu orang besar dibuat kejahatan hanya dihukum, maka gampungnya lompanco. Ya, ini maka Rasulullah mengatakan itulah kenapa Allah menghancurkan mereka. Mengapa tidak makmur? Kenapa? Karena sudah berbuat seperti itu, kebiasaan, Pak. Ya. Waimullah, kata Rasulullah. Saya bersumpah demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau anna Fatimah bintu Muhammad sarakat. Kalau seandainya anakku Fatimah itu mencuri, Pak, kata Rasulullah. La qata'tu yadaha. Saya potong tangannya sendiri dengan tangan saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Longkoh jaroni. Ya, nih, Pak. Hadis ini muttafaqun alaihi. Katanya menyono macam bek dia tak nego-nego, Pak. Rasulullah tidak. Anak kandung lo ni temecu jaro longkoh, ya, Pak. Pemotongan tangan itu kan berarti jaronya sabah ikoh mandum kan, ya, Pak. Kan sabah ikoh mandum. Ini namanya apa? Majas mursal iktibar kuliah namanya, Pak. Jadi kata potong tangan kan jaro mandum ikoh kan, ya, Pak. Ya, bukan. Bahkan sebagian ada memotong pergelangan ini, Pak. Ada yang memotong depannya saja, Pak, ya, untuk makan, ya kan, untuknya nyonya ikoh, Pak. Ada yang mengatakan ini yang dipotong, ya, Pak, supaya apa? Dia tidak mencuri lagi, ya. Kabeh, ya, kan heboh. Nah, jadi saya rasa cukup sekian. Mungkin ada yang beraktivitas dan lain sebagainya, sudah bisa kita padai.
Mudah-mudahan ada manfaat bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.